Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami diizinkan Tuhan berada, terjun, berpartisipasi di dalam gerakan yang mulia, yang sulit, dan yang dianggap tidak mungkin oleh dunia. Kami selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, melihat pimpinan-Mu, melihat kemuliaan-Mu, melihat tangan-Mu bekerja di tengah kami. Kami berterima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mencintai Tuhan. Mendorong kami untuk lebih mencintai dan lebih berpartisipasi. Dengan semangat rela menyangkal diri. Dengan semangat rela mencintai Tuhan. Kami boleh belajar semua orang suci di dalam sejarah. Bagaimana mempersembahkan diri di atas mezbar. Tuhan terima kami, pakai kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita meneruskan dan kita membaca bersama-sama Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita membaca ayat 7, 8, 9, 10, 11. Kita membaca bersama-sama. Aku membaca ayat ke-7, 8 sampai 11 semua membaca. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan pengudusannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berilah bijaksana kepada kami untuk mengerti firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci, yang tertulis dalam bahasa manusia. Beri kami semacam pengertian melampaui keterikatan bahasa dan keterikatan pengertian rasio, sehingga Roh Kudus mencerahkan hati kami dan kami boleh menikmati substansi yang lebih tinggi daripada apa yang kami baca di dalam pimpinan-Mu. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, urapi dia dengan kuasa, urapi dia dengan minyak surgawi, urapi dengan bijaksana dari atas, sehingga apa yang dikatakan benar-benar mendidik, membentuk, menginstruksikan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam perintah Tuhan dengan penuh ketaatan sebagai sesuatu tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Usirlah setan dan segala anasir jahat keluar dari tempat ini, bekerja di tengah-tengah kami, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kedua kali kita membicarakan tentang hukum yang keempat. Peliharalah hari Sabat. Tuhan memberikan 7 hari untuk menjadi satu sirkulasi waktu yang pendek di dalam hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan berkata, 6 hari kau bekerja, hari yang ke-7 berhentilah kamu. Saudara-saudara, hari yang ke-7 berhenti karena Tuhan 6 hari menciptakan langit dan bumi, dan hari ke-7 dia beristirahat. Ini berkata kepada kita bahwa Tuhan kita sendiri pun dia tidak terus-menerus bekerja dan tidak ada berhentinya. Nah, sistem ini akan menjadikan masyarakat manusia di dalam keadaan
bekerja dan beristirahat menjadi satu sistem yang paling sehat bagi masyarakat, bagi ketenangan daripada society, dan juga bagi kesehatan setiap orang yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan 6 hari dan hari ke-7 dia berhenti. Apakah berarti Tuhan berhenti lalu tidak ada pekerjaan lagi? Di dalam perhentian itu berapa lama? Dan perhentian itu sampai kapan mulai lagi kerja lagi dia? Saudara-saudara, secara penciptaan Allah berhenti sampai sekarang, tidak ada ciptaan baru lagi. Allah membiarkan yang dicipta mempunyai sesuatu kekuatan untuk memperkembangkan diri di bawah pengawasan dia. Tetapi tidak berarti Allah sesudah itu tidak ada pekerjaan sama sekali. Sehingga perhentian ini mempunyai arti selain tidak bekerja, adalah satu istirahat dan kenikmatan yang memuaskan hati luar biasa. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-17 dan selanjutnya, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja. Nah, berarti perhentian penciptaan tidak berarti dia pasif dan tidak ada kerja apa-apa. Karena sampai hari ini tidak berhenti bekerja. Berarti perhentian itu artinya bukan pasif, tidak kerja, terus nongkrong di situ, tidur. Tetapi dia bekerja terus sampai hari ini. Nah, di sini kita mengerti istilah berhenti ditambah dengan pengertian bekerja terus sampai hari ini. Ini adalah caranya Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berhenti pekerjaan semua, lalu dia tidur, dia pensiun, sama sekali tidak gobres, maka siapa yang menopang yang sudah diciptakan itu? Menopang yang sudah diciptakan itu tetap pekerjaan. Dan pekerjaan menopang yang sudah dicipta sama pekerjaan mencipta terus itu berbeda sekali. Jadi pada saat dia berhenti menciptakan segala sesuatu, itulah saat mulai dia menopang segala sesuatu yang dicipta. Nah, pengertian yang lebih lincah dan komprehensif ini bikin kita tidak terkurung di dalam huruf-huruf dan bahasa yang mengikat makna sejati. Mengapakah Yesus di dalam dunia begitu terbentur dan begitu berbeda dengan orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan ini orang kurang ajar, ini orang menghujat, ini orang haram karena dia tidak mematukan kepada perintah-perintah 10 hukum. Tetapi siapakah yang memberikan 10 hukum? Tuhan Allah. Dan siapakah Yesus? Dia Tuhan Allah. Masa Tuhan Allah memberikan 10 hukum, Tuhan Allah sendiri melanggar 10 hukum? Tak mungkin Yesus melanggar 10 hukum, bukan? Kalau Yesus tidak pernah dan tak mungkin melanggar 10 hukum, kenapa dianggap oleh orang Yahudi dia melanggar 10 hukum? Karena pengertian tentang kitab dan arti sebenarnya dari kitab itu ada 2 fase yang berbeda level. Itu sebab kadang-kadang kita merasa kitab suci kok berbentur dengan ilmu pengetahuannya. Kalau kitab suci melawan ilmu pengetahuan, pasti. Nah, ini istilah pasti, nah pasti. Istilah pasti itu muncul daripada satu tafsiran yang berdasarkan keterbatasan pengertian manusia. Pasti kitab suci terlalu kuno. Pengetahuan itu terlalu modern. Jadi orang kuno yang tak ngerti sembarang tulis, maka sekarang berlawan dengan pengetahuan. Nah, waktu saya sebelum umur 17, saya pegang teori ini dan saya meninggalkan gereja. Waktu itu saya sudah diracuni oleh komunisme, oleh saintifisme, oleh logical positivisme, oleh itu evolusi, oleh dialektika materialisme, oleh ateisme. Jadi anak umur 17 zaman saya masih 51 tahun yang lalu. Banyak orang cuma tahunya mainan. Tapi saya mulai memikirkan, iman Kristen itu ada kebenaran atau ilmu yang ada kebenaran? Kalau ilmu yang ada kebenaran, saya tidak lagi ke gereja. Kalau di dalam kekristenan ada kebenaran, bagaimana mensinkronisasikan pendidikan modern dengan ilmu pengetahuan teknologi abad 20 dengan kitab suci yang ditulis 3.500 yang lalu. Masa kan 3.500
500 tahun yang lalu. Penulis-penulis Alkitab sampai perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Ngerti apa mereka? Kenapa kita mesti mengikuti orang-orang kuno, orang-orang yang sudah ketinggalan zaman 20 abad? Bukankah manusia sudah maju? Maka saat itu saya ambil keputusan. Saya keluar dari gereja atau saya tetap di gereja. Tetapi saya mau mencari sesungguhnya apa. Is that truth? Where is the container of the truth? Which we still can have the content of truth even in the most modern era, 20th century. Pergumulan itu sulit sekali. Itu akibatnya adalah saya kurang sedikit menjadi ateis. Dan saat krisis itu begitu tajam, saya berlutut dan berkata, Tuhan, jawab semua pertanyaan saya. Lalu saya berjanji pergi ke seluruh dunia sampai mati menjawab pertanyaan orang lain. Nah, di sini penginjilan dan apologetik saya gabungkan, teologi dan filsafat saya gabungkan menjadi ciri khas pelayanan saya di setiap benua. Saudara-saudara sekalian, tolong jawab pertanyaanku sehingga aku boleh menjawab semua pertanyaan orang lain. Aku bersedia digarap oleh Tuhan, lalu saya bersedia melayani bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pentafsiran Alkitab itu selalu dikurung oleh subjektivitas manusia. Selalu dikurung oleh limitasi pengertian manusia. Sehingga jangan kira khotbah manusia itu sama dengan firman Tuhan. Saya mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi di dalam khotbah saya pasti ada kekurangan. Karena saya itu hanya manusia. Karena saya hanya manusia. Saudara harus meninggalkan saya. Jika yang engkau nemukan kitab suci lebih sempurna dari saya cuma orang limitasi. Maka Augustinus mengatakan, jikalau saudara menemukan ada kesalahan di dalam khotbah saya, tinggalkanlah saya, kembali ke Alkitab. Tapi sekarang ada satu gerakan yang mengatakan, tidak usah kitab suci. Dengar saya, ini firman Tuhan. Allah berkata kepadaku. Dia memalsukan otoritas seperti dia rasul. Padahal firman Tuhan bagi rasul dan nabi sudah berhenti. Dan setiap khotbah itu hanya tafsiran saja. Tafsiran sama firman asli tidak bisa sama. Kita harus rendah hati. Kita harus sadar kita hanya manusia yang terbatas. Manusia dicipta, manusia terbatas, dan manusia terpolusi. Limitasi, polusi, ini dua ikatan yang bikin kita sama sekali tidak mungkin diberikan identitas persis seperti Alkitab. Tetapi Alkitab itu baru bagaimana dimengerti. Itu perlu sesuatu bijaksana yang luar biasa. Bukan hanya ikut letterluck saja. Saya tadi mengatakan Tuhan 6 hari mencipta. Dan hari 7 dia berhenti. Kalau Tuhan sudah berhenti sama sekali tidak pekerjaan. Lalu siapa yang menopang, maintain, support, sponsor untuk terus menopang ciptaan ini? Adakah Allah lain yang mengerja? Aku sudah selesai ya, sekarang manajer, you yang nopang. Tidak ada. Karena semua yang dicipta itu tidak mempunyai kekuatan menopang. Kecuali Tuhan sendiri menopang. Kalau Tuhan sudah berhenti cipta, kalau Tuhan tidak menopang karena dia berhenti bekerja, lalu dunia ini langsung hancur pada satu detik. Karena tidak ada orang yang maintain. Jadi maintain itu juga harus dari Tuhan. Kalau maintain itu harus dari Tuhan, berarti Tuhan tidak boleh berhenti kerja. Setelah berhenti bekerja, mencipta, mulai bekerja menopang. Nah, di sini kita mengerti pengertian itu hari Sabat berhenti itu jangan diikat oleh limitasi dengan konsep yang sangat terbatas, sangat antroposentrik. Sehingga Yesus Kristus pada hari Sabat itu bekerja sesuatu dianggap melawan Alkitab, dianggap tidak taat, tidak patuh kepada perintah. Dan Yesus menjawab, my Father works until now, me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Oh, kalau begini hari Sabat boleh kerja? Boleh. Bekerja apa? Secara Kristus. Kristus kerja apa? Kalau Yesus kerja, bukankah Yesus melawan Allah Bapa? Yang diutus oleh Bapa melawan Allah Bapa. Ini anak kurang ajar bukan?
Ini anak yang tidak taat bukan. Tapi justru Kristus berusaha mengajar sesuatu untuk melepaskan manusia dari pengertian yang terbatas. Kembali kepada firman asli yang tidak terbatas. Nah, ini adalah sesuatu kebijaksanaan yang tidak ada pada limitasi akademik. Saudara-saudara, Reader Digest tahun 65 pernah tulis satu kalimat. Jikalau Da Vinci masuk sekolah formal pada zaman dia, cilakalah 500 tahun ini kita tidak mendapatkan bijaksana yang melampaui sistem akademik. Banyak orang itu sudah belajar tinggi, mereka mengagum-kagumi akademik, akhirnya mereka menjadikan akademik ilah yang palsu. Lalu sombong, saya akademik, engkau tidak akademik. Yang merubah seluruh sejarah bukan orang akademik, tapi orang yang mempunyai penerobosan terhadap akademik. Da Vinci, Michelangelo, semua tidak terikat oleh akademik zaman mereka yang melimitasi mereka. Zaman mereka semua belajar harus melalui formal, sekolah apa, guru apa. Tetapi cara mengerti kebenaran di dalam kesadaran Leonardo da Vinci bukan go to school, tetapi observe the nature. Nah, ini satu metode yang berubah luar biasa. Engkau mengetahui ini dari mana? Daripada guru. Gurumu tahu dari mana? Dari gurunya guru. Gurunya guru tahu dari mana? Dari gurunya guru. Sampai engkau habis ludah belum selesai. Nah, guru pertama mengetahui dari mana? Da Vinci mengatakan, mau aku belajar kepada mereka yang hebat, yang observasi natur. Da Vinci umur 2, umur 3. Satu kali masih di tempat tidur anak bayi, dia masih kecil, seekor elang taruh, kurang sedikit cucut matanya, dan dia masih anak umur 2-3 terus menghindarkan. Akhirnya elangnya itu pergi, dia tidak jadi mati, matanya tidak, tapi dia terus ingat, sayap itu bikin dia terbang. Lalu dia seumur hidup tidak pernah berhenti mikirkan, kenapa saya tidak bisa terbang? Kenapa burung bisa terbang? Burung bisa terbang kenapa? Ada sesuatu yang namanya sayap. Sayap itu bagaimana bikin dia terbang? Dia akan berat sekali. Nah, itu akibat dia menjadi orang pertama yang serius studi bagaimana bikin kapal terbang. Nah, hal ini tidak mungkin ada di akademik. Tidak ada di sekolah, di Italia, di itu Florence tidak ada, di Milano tidak ada, di Roma tidak ada, di Padua tidak ada. Itu Universitas Padua termasuk universitas yang paling kuno di dalam sejarah, menjadi pusat studi akademik. Tapi tidak mungkin memberikan pelajaran ini. Maka dia mengatakan, learning is not adopt from books or from professors. Learning is to observe the nature. Saudara-saudara, bagaimana burung itu bisa berdiri di sini, langsung terbang kalau diusir? Itu kapal terbang tidak mungkin kan? Adakah kapal terbang terus begini? Masih lari. Setiap kali kalau sudah sampai di Singapura, saya sudah ngantuk setengah mati, saya tidak mau bangun. Karena apa? Baru mendarat. Saya sudah tahu kira-kira 8 menit baru sampai pintu. Ya, lalu sudah pintu, tunggu 2 menit baru buka pintu, baru boleh keluar. Orang yang kira sudah sampai langsung berdiri, langsung goblok, dia menghukum sendiri. Saya biarin aja, gua tidur dulu. 7-8 menit baru saya bangun. Karena apa? Saya penghitung, itu sudah menjadi satu kepekaan saya untuk hitung waktu. Saya terlalu peka sama waktu. Nah, saudara-saudara, maka si Da Vinci mengatakan, to learn is to observe the nature and to know the secret of the creation. Allah menciptakan segala sesuatu, ada dalilnya, ada caranya, ada hal-hal. Engkau dengan peka dan sungguh-sungguh engkau menemukan melalui observasi. Itu namanya pengetahuan. Lalu sudah mendapatkan baru beritahu kepada murid. Itu namanya pendidikan. Maka saya suka ke museum. Saya tidak suka hanya baca buku. Buku-buku kalau ada satu gambaran, itu foto dari barang asli dari museum. Kenapa saya tulis baca di sini? Saya ke situ aja. Di sini sudah melihat aslinya, ini dibikin oleh orang Greka 2000 tahun yang lalu. Berapa pintarnya mereka bikin sampai itu emasnya lebih daripada London 999. Itu langsung lihat. Nah, saya akan bikin museum supaya kita mengetahui orang kuno bagaimana. Observasi bikin kita pintar. Nah, saudara-saudara, orang-orang
sudah mendirikan satu sistem pendidikan dan pengetahuan itu sudah dibakukan menjadi akademik. Kalau tidak ikut ini tidak bisa lulus. Kalau ikut ini baru bisa kasih gelar. Ini cara manusia. Itu sebab Yesus Kristus merobos. Dia mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja sampai hari ini. Nah, hari ini apa? Hari Sabat. Kalau begini hari Sabat boleh kerja enggak? Menurut Alkitab tidak boleh. Alkitab mengatakan tidak boleh. Ini letter luck. Tapi makna sesungguhnya itu apa? Maka mengerti 10 hukum, jangan mengerti secara hurufiah. Akhirnya orang Farisi yang akademiknya tinggi semua dibuang oleh Yesus Kristus. Yesus mengatakan, I'm going to build my church on this earth. Aku mendirikan gerejaku. Gereja. Bukan mendirikan sistem-sistem keterbatasan itu. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan dengan demikian maka hari Minggu engkau kerja seenaknya. Tidak. Tetap kita memelihara. Tapi pemeliharaan itu ada terkecualinya, ada prinsip yang melampaui ikatan harafiahnya. Itu yang kita menemukan. Yesus menjawab mereka, engkau tidak boleh saya kerja. Saya menolong orang sakit. Orang ini sudah dibelenggu oleh penyakit berpuluh-puluh tahun. Aku membebaskan dia. Engkau kira saya melanggar hari Sabat? Saya tanya, adakah saudara hari Sabat sapimu masuk ke kali dan sapi tidak bisa berenang kan? Itu sudah mati di kali. Apalagi itu lumut yang sangat bahaya. Engkau bilang, Tuhan, aku menjalankan perintahmu. Hari Sabat saya tidak kerja. Bilang sama sapi, maaf ya, 10 hukum, besok saya kembali tolong kamu. Sapi bilang, ditambah lagi jadi mati dia. Saudara-saudara, engkau tak bisa bilang sama sapi, maaf ya, ini ada 10 hukum, saya tunggu 24 jam, besok baru datang. Tidak bisa dong. Kamu orang munafik, kamu orang Farisi. Kalau sapimu jatuh ke dalam kali, hari ini engkau ingat, hari ini Sabat, engkau melanggar. Kamu menolong sapi, engkau tidak rasa melanggar hari Sabat. Saya menolong anak keturunan Adam yang dicipta menurut peta teladan Allah, yang terbelenggu oleh dosa dan terbelenggu oleh penyakit berpuluh-puluh tahun. Engkau kira saya melanggar? Di sini makna pengertian hari Sabat dan bagaimana kita memelihara hari Sabat itu harus lincah sekali. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membicarakan tentang hari Sabat. Di dalam sejarah pernah 2 kali orang melawan ini, melawan perintah ini dan bikin peraturan sendiri. Dua-dua pernah sungguh-sungguh terjadi. Dua-dua gagal total. Tuhan menentukan 6 hari kerja, 1 hari berhenti. Dan berhenti artinya apa? Nanti kita bicara teruskan lagi. Tetapi kenapa 6 hari 1 hari? Kenapa ada 4 hari 1 hari? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Atau hari 1, 2, 3 berhenti. 1, 2, 3 berhenti. Kenapa ya? Kenapa 7 ya? Itu angka-angka di dalam Alkitab itu artinya apa? Saudara-saudara, angka 4 itu angka bumi. Angka 3 angka surga. Semua 1, 2, 3. Angka 4 angka bumi. Angka surga angka 3. Karena apa? Timur, barat, selatan, utara. Berapa sudut? Bumi tidak ada sudutnya dincip-dincip, tidak ada. Sebab kita mengerti dengan dari 4 ini kita mempunyai satu gambar 4 sudut. Aku pernah diangkat ke langit lapisan yang ke-3. Tidak ada langit lapisan ke-7 ya. Jangan sembarangannya. Langit lapisan ke-3. Di situ mendengarkan suara Tuhan. Ini Paulus. Jadi langit 3, bumi 4. Waktu malaikat memberikan puji-pujian kepada Allah. Suci, suci, suci. Berapa kali? 3 kali. Maka orang tidak mengerti teologi bikin lagu itu bahaya. Suci, suci, suci. Bukan suci, 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 suci. Bukan begitu kan? Kenapa berhenti pada 3? Itu teologi. Ini sekarang banyak orang Indonesia maunya menyanyi, suruh orang nyanyi lagu dia. Siapa kamu? Alkitab tak ngerti, musik tak ngerti, teologi tak ngerti. Suka nonjol diri, mau jadi pemimpin. Tapi
Tidak becus. Suruh orang ikut kamu. Ya. Suci, suci, suaranya kemana? Ke atas kan? Sekarang kalau kita bikin suci, 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 juga enaknya kayak orang gendeng itu, saudara-saudara. Itu semua itu ada teorinya, ada teologinya, ada musiknya. Nah, pada waktu soprano, tom dim dim tom, tahu bassnya apa? Tom 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 tom. Sehingga nada pertama unison, semua sama-sama sehati menyembah Tuhan. Tapi nada terakhir, hatinya sudah menyembah ke surga tempat paling tinggi melalui 3 lapisan. Tapi jiwanya sudah merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Sehingga setelah 3 kali suci, kita mengaku Allah di surga, kita di dunia. He's in heaven, we are on earth. He's sitting on the highest throne. We are kneeling down before him. Itu namanya teologi dan musik. Musik yang indah namun dipakai yang tak karu-karuan, yang pikiran tak karu-karuan. Lalu pikir engkau lebih dekat sama Tuhan. Tak ada itu. Kita harus belajar baik-baik. Nah, saudara-saudara sekalian, pendidikan musik akan ditingkatkan di gereja ini. Semua konser yang penting silakan datang. Bayar pun harus datang. Karena konser bukan murah. Kita ini 3 hari konser sini dan pakai lebih 1 miliar. Untuk apa? Untuk mendidik kamu. Kita sama-sama belajar yang penting. Nah, saudara-saudara, nah kita kembali ke dalam ayat-ayat ini. Engkau memelihara. Itu kenapa 7 hari? Karena 7 adalah 4 kali 4 tambah apa? 3. 4 tambah 3 berarti apa? Sinkronisasi antara Tuhan dan manusia. Yang mencipta sama yang dicipta bersatu. Itu namanya 7. Maka kenapa kerja 6 hari? Tapi berhenti pada hari ke-7. Hari ke-7 pertemuan Tuhan sama manusia. 3 tambah 4 itu jadi 7. 7 dikali 7 49. Tapi 3 kali 4 itu 12. 12 kali 12 itu 144. 144 kali 1000, 144.000. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 8, angka 12, angka 144 dan angka 144.000. Ini semua angka yang penting di dalam Alkitab. Ya, dengan begini pengaturan Tuhan adalah hari ke-7 manusia sama Tuhan bertemu. Karena 3 tambah 4 itu hari ke-7. Lalu orang bilang enggak, mau ini omong kosong, ini orang Yahudi. Maka pernah terjadi pada abad ke-18 1 minggu diganti menjadi 5 hari, bukan 7 hari. Oleh siapa? Oleh revolusi Prancis. Revolusi Prancis ada pemberontakan terhadap Tuhan yang paling kurang ajar. Sekarang banyak orang kira revolusi Prancis menjadi induk daripada demokrasi seluruh dunia. Waktu Mrs. Thatcher mengikuti karena satu relasi internasional. Ulang tahun ke-200 daripada peringatan revolusi Prancis. Dia dari London pergi ke Paris. Tiongkok tidak diundang. Karena persis tahun itu 1789 itu revolusi Prancis. 200 kemudian adalah 1989. 1989 terjadi apa di Beijing? Crackdown dari Tiananmen Square. Ribuan orang digilas dengan apa itu? Motor tank. Sekarang anak muda di Beijing sudah lupa. Dia bilang itu kehendak pemberontak perlu matikan. Mereka sudah diracuni oleh komunis. Maka waktu itu Tiongkok dibenci oleh semua negara barat. Dan negara barat tidak undang mereka ikut akan revolusi Prancis. Setelah Thatcher mengikuti itu revolusi peringatan 200 tahun dari Prancis. Dia ditanya, bagaimana kesanmu tentang peringatan 200 tahun? By centennial commemoration of the French Revolution. Dia mengatakan, ya yang disebut Prancis revolusi hanya satu gejala pemberontakan masyarakat dan merajalelanya orang yang biadab untuk membalas dendam semua yang mereka benci dan bikin kekacauan dan pendarahan seluruh daerah Paris. Itu namanya revolusi Prancis. Jadi dia bukan seluruhnya
mengikuti, akan menghargai. Tapi dia menganggap itu ada unsur kebencian, unsur kekacauan yang terjadi di dalam balas dendam, merajalela perombakan daripada masyarakat. Pada tahun-tahun yang sama, apa yang terjadi? John Wesley, George Whitefield, Robert Raikes, 3 orang pemimpin agama yang paling penting, membuat Inggris makin lama makin bertobat dan menjadi negara yang tidak perlu mengalirkan darah banyak seperti di Perancis. Tapi akhirnya lebih maju negara di dalam sejarah modern abad-abad yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan pemberontakan dan Perancis revolusi, 2 hal. Yang satu, mereka berusaha menghancurkan semua gereja. Jadi Notre Dame sudah dirapatkan untuk dirobohkan. Saudara, kalau ke Perancis, salah satu bangunan yang terindah itu adalah Notre Dame. Notre Dame dibangun abad ke-12 menjadi salah satu sumber pertama daripada pengaruh Perancis di dalam arsitektur Kristiani kepada seluruh dunia. Sebenarnya sebelum Notre Dame di Paris, di City, di situ ada satu lagi di utara Paris namanya Saint-Denis. Saint-Denis adalah satu arsitektur Kristen pertama yang menjadi pemeloporan pengaruh kepada semua arsitektur gotik yang pertama. Saudara-saudara, di Jakarta ada arsitektur gereja daripada gotik, yaitu di katedral di jalan mukanya Istiqlal. Nah, itu adalah sangat-sangat patuh kepada metode gotik. Gotik adalah arsitektur satu-satunya yang ditemukan oleh gereja, oleh orang Kristen secara original dan pengaruhnya paling besar. Karena tanah tidak besar, maka mereka setinggi mungkin menuju ke langit, mengakibatkan satu vertical relationship yang menggugah manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan gotik adalah sesuatu yang jendelanya akhirnya maju ke tengah menjadi satu lincipan yang poinnya ke surga. Itu namanya pointed arc. Satu jendela yang akhirnya menuju setelah lincip ke surga. Itu gotik. Dan gotik ada menara. Kalau Perancis tidak ada menara lincipnya. Kalau di Jerman ada menara lincipnya. Kalau di Inggris ada yang tidak. Nah, ini mengenai gotik architecture. Ini kelemahan satu adalah terlalu banyak tiang yang besar. Sehingga semua orang tidak bisa lihat dengan jelas pengkhotbah itu di mana. Kecuali tempat-tempat tertentu. Dan gotik adalah vertical relationship. Akhirnya pengkhotbah harus di tempat yang paling tinggi. Pendengar tidak boleh melewati kepala daripada pengkhotbah. Akibatnya yang duduk di mana-mana bisa lihat dengan jelas. Tapi yang persis di bawah mimbar itu mesti begini lihatnya. Pulang semua pakai balsem baru bisa selesai. Nah, ini mengenai arsitektur. Kita teruskan. Nah, waktu itu diputuskan harus dihancurkan. Notre Dame dirobohkan dari Paris. Itu mengakibatkan peperangan besar daripada parlemen, daripada orang-orang Inggris, Assembly. Nah, kalau saudara ke Paris ada satu gedung namanya Assembly of Rakyat. Itu 12 tiang. Semua gerika 12 tiang. Di atas kita ini ada 36 tiangnya di gedung besar. Depan 12 mewakili Rasul, belakang 12 mewakili Nabi, dan 10 hukum di pinggir mewakili Taurat. Jadi perjanjian baru dan firman Tuhan untuk memberikan patokan standar daripada moral kita yang ditaruh di belakang sana. Nah, ini kita pakai itu gerika, bukan pakai gotik. Saudara-saudara, waktu mereka merobohkan akan itu, akhirnya menjadikan peperangan di dalam parlemen. Di Perancis ada satu tempat yang pakai bukan gotik, tapi pakai gerika. Semua pemerintahan lebih suka pakai gerika, khususnya Washington DC. Washington DC pernah berdebat untuk menemukan arsitektur apa yang harus diadopsi untuk negara baru yang namanya United States. Akhirnya mereka mengatakan lebih baik kita kembali kepada gerika. Karena demokrasi pertama ada di Athena. Jadi demokrasi from people and for people itu akan dipakai menjadi pendirian dari pemerintah sebagai dasar fondasi dari sistem politik Amerika. Maka seluruh itu Washington DC penuh dengan tiang gerika karena dari situ.
Mereka tidak ambil dari Jepang, tidak ambil dari Cina, tidak ambil dari India, tidak ambil dari Mesir, tidak ambil dari Babilonia, ambil hanya dari Krika. Karena semua yang tadi disebut, baik dari Mesir, Tiongkok, India, Roma, dan semuanya, semua itu diktator yang memerintah. Tapi Krika satu-satunya yang demokrasi. Maka mereka mengambil contoh dari Krika untuk menjadi patron arsitektur dari Washington DC. Nah saudara-saudara, dan semua Krika itu pilarnya itu adalah apa itu? Majemuk atau banyak, dan seluruhnya itu adalah dari angka 2, 4, 6, 8. Paris satu-satunya yang 12. Tetapi di Indonesia heran. Ada pilar Krika yang cuma 3 di Solo. Itu satu hotel. Nah ada di Krika itu 3. Lalu Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka itu 9. Nah ada di Krika itu. Kalau bangunan itu pilarnya itu 9. Pasti ada satu yang persis di tengah membelah gedung ini. Sehingga ada pintu masuk dari tengah. Nah ini adalah keadaan arsitektur yang kita perlu belajar sedikit. Nah saudara-saudara, maka di Prancis revolusi mereka menetapkan satu hari. Tidak usah ikut Alkitab. Tidak usah ikut akan perintah Tuhan. Apa itu 10 hukum 7 hari? Kita rubah menjadi 1 minggu 5 hari. Hore, kerja 4 hari, libur 1 hari. Lebih enak kan? Ya. Jadi satu bulan itu ada 6 minggu. Setiap minggu 5 hari. Setiap kerja 4 hari. Sesudah 4 hari berhenti 1 hari. Maka mereka mulai melaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Senin, Selasa, Rabu. Wah, yang kerja senang, yang sekolah senang, guru juga senang, semua yang malas senang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Maukah Pak berimu ganti begitu? Hah? Maukah Pak berimu ganti 5 hari, berhenti 1 hari? Hah? Tapi bayarnya sama. Hah? Ongkos hidup sama, tapi kurang 2 hari. Semua senang. Senang. Sekarang bagaimana? Saya tanya, di Perancis 5 hari 1 minggu enggak? Saya tanya, sekarang ada gak yang melaksanakan 5 hari 1 minggu? Tidak ada. Karena apa? Setelah bertahun-tahun melaksanakan itu, akibatnya jenuh hidupnya. Baru kerja 4 hari libur, 4 hari libur. Ini tidak selesai, itu tidak selesai. Akhirnya terus hidup merasa terganggu luar biasa secara psikologis. Senin, Selasa, Rabu, tidur. Senin, Selasa, Rabu, tidur. Akhirnya mereka tidak karu-karuan, psikologi tidak karuan, masyarakat tidak karuan. Seluruh rakyat rasa tidak beres. Mereka balik, tidak mau. Enak sampai 6 hari. Sudah 6 itu mulai rasa capek gitu. Nah lega 1 hari. Sudah lega, saya kerja lagi. Perasaan tanggung jawab, perasaan rutinitas. Perasaan itu sesuatu sini bergantinya itu hari. Enak sekali. Akhirnya gagal. Prancis berhenti. Kembali 6 hari 1 hari. Karena apa? Karena yang mencipta manusia mengetahui timetable yang diparuh di dalam manusia. Pertama. Abad ke-20 tahun 1930-an. 10 tahun sesudah Lenin meninggal dunia, Stalin merajalela. Stalin adalah salah satu diktator yang paling kejam sepanjang manusia sejarah. Dan disusul oleh seorang yang lebih hebat daripada dia, lebih diktator dari dia, namanya Mao Zedong. Selama tahun 25 sampai tahun 61 di bawah pemerintahan Stalin yang dibunuh paling sedikit 29 juta. Selama tahun kira-kira 30-an sampai tahun 61 yang dibunuh di bawah Mao Zedong 35 juta. Ini 2 angka bukan dari saya. Dari radio Moskow waktu memusuhi Beijing, bongkar rahasia. Lalu Beijing yang memusuhi Moskow membalas dengan mereka sendiri membongkar rahasia pihak yang lain. Tetapi setelah peperangan dunia selesai, banyak orang kira yang mati dalam peperangan dunia itu cuma 30 sampai 32 juta. Sampai abad ke-20 menjelang akhir baru dibongkar bahwa di Ukraina, di Belarus, di Kazakhstan, dan di banyak daerah Soviet di Soviet Union
mati lebih 35 juta yang tidak dicatat secara dibongkar keluar. Sehingga sebenarnya abad ke-20 2 kali peperangan. Peperangan pertama dunia tahun 14 sampai 18 yang mati itu memang 7 juta. Tapi kali kedua 39 di Eropa, 41 mulai di Asia sampai 45 yang mati adalah kira-kira 68 sampai 70 juta manusia yang mati. 10 kali lebih hebat. Di dalam waktu 1918 sampai 1939 21 tahun kemajuan teknologi untuk bikin bom, bikin senapan, bikin peluru, bikin rudal telah mencapai 10 kali lebih hebat teknologi. Tapi kemajuan manusia, kemampuan belajar tidak maju banyak. Saudara-saudara, dan tahun kira-kira 10 tahun setelah Lenin mati, maka Moskow dikuasai oleh Stalin. Dan Stalin yang mengatakan, demi meningkat produksi Soviet, kita tidak usah ikut Alkitab. Kenapa 7 hari? Kenapa kerja 6 hari baru berhenti 1 hari? Mitos ala orang Yahudi, kerja 6 hari berhenti 1 hari. Ini merugikan masyarakat di komunis. Maka dia mengatakan, saya perintahkan 9 hari kerja, 1 hari minggu. 9 hari kerja, 1 hari berhenti. Komunis pusat Politburo mengadopsi ini, disebarkan ke seluruh Uni Soviet. Jadi daripada timur Bering Sea sampai Ural sampai ke batas daripada Polandia, laksanakan kerja 9 hari berhenti 1 hari. 1 minggu diperpanjang dari 6 hari berhenti 1 kali menjadi kerja 9 hari 1 kali. Mereka melaksanakan. Puji kepada, syukur kepada komunis, memberikan bijaksana kepada kita. Kita meningkatkan produksi. Tapi beberapa tahun kemudian diselidiki, produksinya turun. Dan kualitas produksi tak karu-karuan. Karena apa? Orang itu melawan Tuhan tidak bisa. Mereka kerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kapan ngasuhnya? 5 hari, 6 hari, hari ke-7 kerja, ke-8. Hari 6, 7, 8, 9 kerjanya ngawur dan mutunya jelek, lalu capek, sembarangan pasang skorup, sembarang kerja. Aduh, hari ke-6 belum selesai, 7 hari ke-8 hari kerja, aduh sudah 9 hari, tidur 1 hari belum selesai, kerja lagi. Mutu ndak karu-karuan. Sesudah itu mereka bilang, wah cilaka, ndak bisa. Kembali ke mana? Kembali ke kerja 6 hari berhenti 1 hari. Akhirnya di dunia tidak ada negara yang berani merubah lagi. Karena apa? Perintah Tuhan. Saudara jangan kira Tuhan tidak kerja di dunia ini. Di mana Tuhan saya tidak lihat. Tuhan sedang menguasai seluruh umat manusia. Ini dalil yang tidak boleh dirubah. Kerja 6 hari, berhenti 1 hari. Saudara-saudara, negara-negara yang menjalankan ini diberkati oleh Tuhan. Di Amerika kerja 5 hari, berhenti 2 hari. Hari Sabtu berhenti, hari Minggu ke gereja. Anggaplah hari Minggu ke gereja melayani, tetap bekerja. Sabtu yang menjadi libur. Yang lebih daripada kerjanya 6 hari akan menjadi lesu, jenuh, hidup tidak bermakna, semangat mundur, produksi turun. Yang kerja 5 hari terfoya-foya, yang lebih dari 2 hari mengasuh, akan tambah perbuatan dosanya. Yang mabuk-mabuk, yang tabrak itu tambah. Saudara-saudara, jangan main-main. Tuhan memberikan dalil dan memberikan di dalam perintah, taatilah dia. Kerja 6 hari, 1 hari berhenti. Waktu berhenti, yang penting adalah hubung dengan Tuhan. Ingat akan persatuan dengan Tuhan. Karena kau hanya yang dicipta. Yang dicipta tidak mengingat yang cipta. Engkau di dalam dunia ciptaan jadi apa? Engkau seperti anjing liar yang keliaran jalan-jalan, tidak ada rumahnya. Engkau seperti jiwa yang tidak ada pemiliknya. Engkau seperti domba yang tersesat di sini sana, tidak mengenal gembalanya. Kita tidak demikian. Tuhan, tolong saya menjadi manusia yang taat kepadamu, berjalan di dalam perintahmu, dan ikut
dalil yang kau tetapkan. Sehingga tubuhmu akan menjadi sehat. Semangatmu akan menjadi bergairah. Jiwamu akan tenang. Seluruhnya hidup diatur oleh Tuhan. Barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan, pasti diberkati. Barang siapa yang memberontak, melawan, dan tidak mengerti makna sesungguhnya, engkau hanya merongrong diri, menyiksa diri, mengabuse diri, atau mempermainkan diri saja. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Minggu depan kita akan melihat beberapa prinsip dan 7 tahap istilah perhentian yang dipakai di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah Tuhan yang tertinggi. Engkau adalah Tuhan sumber kebenaran. Engkau adalah Tuhan inisiator penwahyuan. Engkau adalah Tuhan yang menetapkan segala perintah demi kebajikan, demi kefaidahan, dan bagi ketenangan manusia. Kami bersyukur Engkau tidak pernah berbuat salah. Engkau adalah Tuhan yang bijak, Tuhan yang kekal. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti segala makna firman-Mu. Beri kekuatan kepada kami untuk mentaklukkan diri kepada perintah-Mu. Beri kekuatan kepada kami untuk menjalankan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh gereja di dunia dan khususnya gereja yang Kau izinkan kami berbakti di sini ke dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur ditentukan hari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada waktu manusia bertemu dengan Tuhan Allah, kita mendapatkan peristirahatan yang sesungguhnya dalam jiwa kita. Kita bersyukur pada hari yang ke-7 kita boleh beristirahat. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh tenangkan diri bersatu dengan Sang Pencipta yang tinggi. Kita berterima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ketenangan, istirahat, pendamaian yang Tuhan berikan, kesejahteraan sentosa yang kami boleh miliki pada waktu kami kembali bersatu dengan Tuhan. Kembali bersatu, berdamai dengan Tuhan, hidup dalam ketenangan yang diberikan oleh Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami untuk hidup baik-baik, bekerja dengan sebenarnya, sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan di dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami. Kami berterima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.